Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhafiz Nasrullah dari kelas MBS 2H dengan NIM 2452111303. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah fikih dan perbedaan terhadap usul fikih. Yang pertama, pengertian fikih. Ilmu fikih adalah satu disiplin ilmu yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan umat Islam. Fikih termasuk ilmu yang muncul pada awal berkembangnya agama Islam. Secara esensial, fikih sudah ada pada masa Nabi Muhammad SAW, walaupun belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Sebab semua persoalan keagamaan yang muncul waktu itu langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Maka seketika itu solusi persoalan langsung teratasi dengan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selanjutnya yaitu fikih masa Nabi Muhammad SAW. Era Nabi dimulai dengan Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai utusan terakhir 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah dan berakhir saat beliau meninggal dunia pada tahun ke-11 setelah hijrah. Masa ini dianggap sebagai periode paling krusial dalam evolusi fikih karena merupakan era wahyu. Hukum yang diturunkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya disampaikan selama kehidupan Nabi, seperti yang diungkapkan Allah dalam surah Al-Maidah. Hari ini aku telah menyempurnakan untukmu agamamu dan melengkapi rahmatku untukmu dan telah menetapkan Islam sebagai agamamu. Dasar fikih sepanjang sejarah selalu dan akan selalu bersumber dari wahyu yang mencakup Al-Quran dan Sunnah. Hanya terdapat dua sumber hukum atau perundang-undangan, Quran dan Sunnah. Fikih masa Khalifah Al-Rasyidun. Sebagai disebutkan sebelumnya, masa ini dimulai setelah Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah dan berlangsung selama sekitar 30 tahun hingga 40 Hijriah. Pada masa ini, Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama hukum Islam, dan mereka berfungsi sebagai sumber utama untuk penilaian hukum dan keputusan para ahli hukum di antara para sahabat. Sumber utama hukum Islam adalah 1. Al-Quran, 2. Sunnah, dan 3. Ijma atau konsensus, dan 4. Ijtihad pendapat pribadi. Seiring dengan pertumbuhan dan kemajuan masyarakat muslim, para sahabat menghadapi situasi dan masalah yang tidak mereka alami selama Nabi Muhammad. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk menetapkan aturan hukum yang berlaku untuk mereka. Para fuqaha atau ahli hukum dari masalah dan kejadian baru ini menggunakan keterampilan nalar mereka dalam terang Al-Quran dan Sunnah. Salah satu dari para sahabat tanggung jawab untuk membuat keputusan tentang masalah dan peristiwa baru ini dengan menggunakan kemampuan nalar mereka dalam terang Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, fikih era tabi'in. Sekitar tahun 41 Hijriah setelah masa khalifah yang bertindak benar, era ini dimulai dan berlangsung hingga awal abad ke-2H, tepat sebelum akhir dinasti Umayyah. Peraturan hukum yang berlaku pada masa ini sangat mirip dengan yang berlaku pada masa para sahabat. Dengan kata lain, metode yang digunakan para sahabat dan murid-muridnya para tabi'un untuk menghasilkan keputusan hukum sangat mirip. Mereka akan melihat Al-Quran terlebih dahulu, kemudian Sunnah, Ijma, dan Qiyas.
Selama periode tersebut, masyarakat muslim semakin berkembang, menimbulkan banyak masalah dan kasus baru yang membutuhkan keputusan hukum. Dengan berkembangnya wilayah Islam, orang perlu pergi ke tempat baru untuk belajar tentang agama baru mereka. Selanjutnya fikih era Imam Mazhab. Era ini dimulai pada awal abad kedua Hijriah dan berlangsung hingga sekitar pertengahan abad keempat Hijriah. Selama periode ini, fikih sebagai suatu disiplin mengalami pertumbuhan dan pemurnian yang ekspansif. Itu berkembang menjadi disiplin independen. Ini adalah era ahli hukum para mujtahid besar yang meletakkan dasar mazhab pemikiran mereka masing-masing. Setiap aliran pemikiran pada kenyataannya adalah metodologi yuristik untuk mendekati Al-Quran dan Sunnah dan mengekstraksi aturan darinya. Ini juga merupakan era ulama besar hadis, baik studi fikih dan hadis dikodifikasi dan menjadi disiplin yang diajarkan dan dipelajari. Buku disusun dan ditulis. Karena semua kemajuan di bidang studi Islam inilah zaman ini dikenal dengan zaman keemasan fikih era kodifikasi. Selanjutnya yaitu perbedaan fikih dan usul fikih. Hubungan usul fikih dengan fikih adalah seperti hubungan ilmu mantik atau logika, tetapi memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Usul fikih adalah prosedur yang harus diikuti oleh ahli fikih seketika mereka menetapkan hukum-hukum syara berdasarkan bukti syar'i serta mengklasifikasikan bukti berdasarkan kualitasnya. Sedangkan fikih adalah hasil hukum syar'i yang didasarkan pada metode-metode ini. Sedangkan dalil dari Al-Quran harus didahulukan dari qiyas dan dalil lain yang tidak didasarkan pada nas Al-Quran dan hadis. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir adalah penutup. Setiap muslim yang ingin memahami agamanya secara menyeluruh harus mempelajari sejarah fikih. Dengan memahami sejarah fikih, kita dapat menjadi muslim yang lebih baik, yang mampu menghargai perbedaan pendapat dan membantu kemajuan peradaban Islam. Sekian dari saya, bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.